Kita lanjut ya anak-anak ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh analisis dari unsur intrinsik. Nah, sekarang kita analisis dari unsur ekstrinsik atau unsur yang membentuk dari luar. Judul puisinya Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang tak berdetak, kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang, berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Tapi adalah atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Ayo, Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas apimu, digarami lautmu, dari mulai tanggal 17 Agustus 1945. Aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Karya Hairil Anwar. Nah, kita analisis dari unsur intrinsiknya ya. Nah, dalam puisi yang berjudul Karawang Bekasi, kita dapat mengambil tema, sudah jelas ya, temanya itu adalah tema tentang perjuangan. Karena di situ adalah semangat yang membara arti sebuah perjuangan para demonstran. Diksinya atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi tersebut adalah makna konotasi dan makna denotasi. Jadi dua makna ini ada ya dari pilihan kata yang digunakan oleh si penyair, oleh Hairil Anwar, makna konotasi atau bukan makna yang sebenarnya ada, makna denotasi atau makna yang sebenarnya juga ada terdapat dalam puisi itu. Lalu unsur yang ketiga adalah majas. Majas yang digunakan dalam puisi Karawang Bekasi adalah majas metafora. Nah, adapun kutipan dalam puisi tersebut adalah aku sekarang api, aku sekarang laut. Nah, sang penyair mengibaratkan dirinya seperti laut dan api, mempunyai sifat-sifat seperti api yang selalu membakar dan panas. Jadi metafora itu adalah perbandingan secara langsung ya. Yang keempat adalah rima. Adapun rima yang digunakan dalam puisi tersebut adalah pada bait pertama terdapat rima sempurna dan bersajak a a a a. Kita bisa lihat ya. A a a a. Nah, pada bait kedua terdapat rima aliterasi dan bersajak AB, AA, dan ada perulangan kata kami. Kami, kata kami terus diulang-ulang. Aliterasi itu adalah pengulangan kata ya. Nah, pada bait ketiga terdapat rima terbuka dan bersajak AA antara suku, sa, dan wa. Lalu pada bait keempat terdapat rima tertutup dan bersajak BAB
Pada bait kelima terdapat rima sempurna berkata-kata dan bersajak BAB. Pada bait keenam terdapat rima rangkaian bersajak AA, dan pada bait ketujuh terdapat rima berpeluk dan pengulangan kata aku dan kami. Jadi kata aku dan kami terus diulang-ulang. Yang terakhir adalah amanatnya ya, dari unsur intrinsiknya. Yang pertama, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, puisi ini ditulis pada tahun 1998. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang tertembak mati ya pada kegiatan demonstrasi tersebut. Yang kedua, kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi membakar api semangat, terutama anak-anak, semangat anak-anak muda ya. Dan yang ketiga, semangat perjuangan harus selalu menggelora meskipun berada di daerah yang dianggap kecil. Nah, itu dilihat dari aspek atau unsur intrinsiknya. Nah, kalau misalnya puisi ini kita lihat dari aspek atau unsur ekstrinsik, maka kita bisa lihat tadi yang pertama, unsur intrinsik itu adalah unsur yang berkaitan dengan histori. Atau salah satu unsurnya itu adalah unsur histori ya. Ibu tidak berurutan dari histori dulu. Nah, puisi ini dibuat pada tahun 1998 di mana ada unsur histori atau ada unsur sejarah pada tahun tersebut, beralihnya Orde Lama ke Orde Baru. Kalau misalnya dalam film ada film yang berjudul Di Balik 98. Nah, kalau dalam puisi ada puisi yang berjudul Karawang Bekasi dan juga Karangan Bunga. Jadi untuk mengenang sejarah para mahasiswa yang tertembak mati pada kegiatan demonstrasi. Karena saat itu adalah peruntuhan Orde Baru zaman Pak Soeharto mau lengser ke periode Pak Habibie ya. Lalu dilihat dari segi psikologi. Nah, secara psikologi si penyair ini memiliki jiwa semangat yang begitu menggelora, yang begitu membara, sehingga puisinya itu seolah-olah mendeklarasikan semangat perjuangan yang berapi-api atau yang berkobar-kobar. Lalu dilihat dari segi tidak ada ya segi religi, segi sosial. Jadi sosial, karena keadaan Indonesia pada saat itu sedang carut-marut, maka di sini terjadi demonstrasi. Itu dilihat dari segi politik ya, karena Indonesia sedang tidak stabil, sedang ada krisis moneter, maka mahasiswa itu turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Lalu unsur kejiwaan sudah, unsur histori, unsur psikologi, ada unsur apa lagi tadi? Unsur nilai ya, unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini memberikan kepada kita nilai-nilai kebenaran, bahwa tidak setiap penguasa yang otoriter itu harus selalu didukung. Jadi rakyat juga bebas berpendapat, bebas memberikan inspirasi kepada pemerintah. Jadi demonstrasi harus ditegakkan ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari contoh analisis unsur ekstrinsik. Jadi dalam puisi ini, dalam puisi yang berjudul Karawang Bekasi, terdapat unsur ekstrinsik yang terdapat di dalamnya itu ada unsur histori, ada unsur psikologi, ada unsur nilai-nilai, dan ada unsur sosial. Ada 4 unsur. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang unsur ekstrinsik sebuah puisi. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Akhir kata kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.